Puji Tuhan, Shalom. Ya, saya sungguh diberkati buat dan tim Praise and Worship. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa lagi buat kita. Hari ini kita memasuki bulan 11 ya, bulan November, tidak terasa. Ntar lagi bulan 12 ya, ntar lagi Januari tahun baru, kan? Baju baru lagi kan. Puji Tuhan, yang tahun ini kita bicara adalah tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan saya kasih judul khotbah saya hari ini, minggu ini, ada kuasa kasih karunia untuk mengubahkan. Siapa di sini yang pengen hidupnya jadi lebih baik? Semua ya. Semua orang yang normal pasti pengen hidupnya lebih baik. Kenapa orang kirim anaknya ke sekolah? Karena dia pengen anaknya lebih baik dari dia. Mungkin kalau bapaknya tamat SMA, dia pengen anaknya S1. Mungkin yang sudah tamat S1 pengen anaknya S2. Ya kan? Terus pengen kita lebih baik. Kenapa orang pakai skincare? Ibu-ibu jawab jujur. Pasti pengen kulitnya lebih baik. Mungkin lebih halus. Biar suaminya pun terkesima kan. Kenapa orang olahraga pengen kesehatan yang lebih baik? Kita semua pada prinsipnya pengen berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Dan pada hari ini saya kasih judul anugerah Tuhan yang mengubahkan. Semua anugerah Tuhan itu memampukan kita mengubahkan ke arah yang lebih baik. Ya, tidak ada orang yang pengen berubah menuju ke arah yang tidak lebih baik. Kita baca ayatnya hari ini, 2 Korintus 5 ayat 17. Ini ayat favorit, sudah kita biasa dengar. Tapi mari kita sama-sama diingatkan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama ya, sudah ada di depan. 1, 2, 3, ya. Dan siapa yang akan Kristus, dialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ketika kita semua ini ya, semua kita sudah dalam Kristus, amin. Kita bukan diperbaiki. Kita bukan diganti onderdilnya. Firman ini berkata, mereka adalah ciptaan baru. Ada roh Allah dalam diri kita. Saya baru baca buku tentang tubuh, jiwa, dan roh. Menarik, mungkin di saat ke depan saya bagi. Jadi perubahan kita itu bukan lagi dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ada yang baru Tuhan taruhkan. Rohnya itu ditaruhkan dia. Agar apa? Mengubahkan kita keluar. Saya kasih contoh sederhana. Saya dulu bangun pakai waker. Saya selalu impian saya bangun jam 4:30, 4:30. Jadi saya nggak tahu ini saudara lakukan atau enggak. Jadi saya mulai bikin waker saya jam 4 pagi. Ya di handphone ya. Baru setiap 5 menit saya bikin jam 4. Kemudian jam 4:05, jam 4:10 sampai jam 4:30. Tiap-tiap 5 menit dia. Karena saya tahu pas bunyi dia nanti pasti saya matikan. Saya pencet dia ada volume gitu pasti mati waker. Waker ya, alarm. Saya bikin lagi suara alarmnya itu yang keras. Akhirnya tidur jam 4 bunyi dada, muah kayak itu tangga pun dengar ya. Pas jam 4, apa yang saya lakukan? Saya pencet volumenya, tidur lagi. Jam 4:05 bunyi lagi dia. Mau, saya matikan lagi. Sampai jam 4:30 pun saya matikan lagi volumenya. Tidur lagi saya. Lalu saya renungkan, kenapa ya? Karena faktor yang membuat saya pengen berubah, yaitu bangun jam 4:30 tadi, dari luar. Sebenarnya dalam hati saya pengen tidur lagi. Oke? Dan faktor dari luar itu gampang sekali, tinggal kita pencet volumenya, matikan. Tapi mulai ada muncul ya, saya pikir saya pengen bangun pagi, ya kan? Saya pengen olahraga. Kalau jadwal saya khotbah ada kita khotbah 2 pagi, saya pengen cepat datang, ya kan?
Enggak pun dibikin waker itu, ini dia. Enggak pun saya buat timernya, saya bisa bangun. Kadang-kadang kecepatan kok. Saudara pernah alami ini? Ada hal penting gitu kan. Saudara tidur, aku pengen besok bangun jam 5. Besok pas jam 5 bangun. Itulah terjadi kalau dari dalam yang pengen bangun. Saya tak perlu waker. Nah, hari ini dibilang apa? Jadi siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama. Ya, manusia lama kita sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya kasih 3 poin hari ini. Dan saya harap kita dapat memahaminya, dan itu menjadi rema bagi kita semua. Ketika kita pulang nanti, kita tahu kita semua di sini adalah ciptaan yang baru. Amin. Poin yang pertama, anugerah yang mengubah identitas kita. Tuhan bekerja pertama melalui identitas. Saking seringnya kita dengar kata-kata identitas, kita lupa maknanya sangat dalam. Sebelum kita masuk ke aplikasi, yang pertama ditanya adalah identitas kita. Nama, tanggal lahir, ya kan, alamat. Kadang-kadang harus selfie dengan KTP. Identitas itu sangat penting. Tapi karena terlalu sering kita dengar, kita anggap remeh. Tetapi ketika Tuhan mau mengubahkan hidup seseorang, dia rubah dulu identitasnya. Maka ayat ini bilang apa? Engkau bukan yang lama, engkau adalah ciptaan yang baru, new creation. Kalau kita lihat di perjanjian lama, ada satu tokoh, suami istri di Alkitab. Namanya Sarai dan Abram. Abram dan Sarai, suami istri. Ketika Tuhan mau mengubah mereka, mereka sudah menikah lama, menantikan anak sudah lama, tidak dapat apa-apa. Mereka pakai cara mereka sendiri, ya kan? Si Sarai bilang, ambil aja pembantu. Dia pakai cara logika manusia, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Dibilang Tuhan, bukan dia keturunannya. Tapi apa yang menarik? Tuhan ubah identitasnya. Tuhan katakan, hari ini namamu bukan lagi Sarai, tetapi Sarah. Namamu hari ini bukan Abram lagi, tetapi Abraham. Apa yang dirubah di situ? Menarik ini. Tuhan hanya tambahkan satu huruf. Kalau dalam bahasa Ibrani artinya adalah He. Huruf kelima dalam abjad Ibrani. Huruf kelima dalam abjad Ibrani adalah, kalau kita terjemahkan hari ini, grace. Bicara tentang kasih karunia, anugerah. Bukan karena usaha kita, tetapi apa yang kita tidak layak dapatkan itu kita terima. Itulah anugerah. Jadi ketika Tuhan kasih anugerah di dalam nama mereka, identitas mereka, mereka mengalami terobosan. Mereka sudah coba dengan kekuatan mereka, strategi mereka sudah usahakan, tapi ketika Tuhan kasih anugerah itu, hidup mereka berubah. Bapak Ibu teman-teman semua hari ini, apa yang kau sudah usahakan dengan segenap tenagamu? Kau pakai strategi, mungkin kau baca buku dengan penulis terkenal, kau dengar motivasi-motivasi di YouTube, ya kan, dengar podcast, tapi selalu gagal. Hari ini ingatlah Sarah dan Abraham. Dia hanya menerima kasih karunia Tuhan, identitasnya diubahkan, dan mereka menerima terobosan di dalam hidup. Hari ini saya berdoa bagi kita semua yang menantikan terobosan. Jangan bersandar kepada kekuatanmu. Kemarin kami lagi dengar lagu rohani, Yesus adalah sandaran hidupku. Baru ada di Mazmur dikatakan, bersandarlah kepada Tuhan. Saya maknai bersandar ini. Saudara sekarang hari ini lagi duduk, ada yang bersandar, kayak Pak Rista ini bersandar dia. Ini mau duduk 10 jam pun kuat. Tapi kalau kita berdiri tegak, duduk tegak gitu, mungkin setengah jam itu udah merasa capek dan kita pengen nyandar. Jadi waktu dikatakan bersandarlah kepada Tuhan, artinya kita sedang istirahat, kita sedang menikmati Tuhan, dan yang menyandar kita bukan kursi ini. Kursi ini mungkin ada yang bilang empuk, ada yang tidak empuk. Tetapi waktu kita bersandar kepada Tuhan, engkau menerima rest yang sempurna, ya, kelegaan yang sempurna. Jadi hari ini firman Tuhan ingatkan, jangan lagi paksa dengan kekuatan, pakailah anugerah Tuhan. Kemudian ada namanya Yakub. Ada pula nama siswa kita Yakub di sini.
Yakub itu artinya apa? Penipu. Dan sekali lagi saya ingatkan, di Alkitab nama itu ditulis bukan cuma penuh-penuhin Alkitab, ada maknanya di situ. Makanya saudara kasih nama anak saudara pun berdoa juga lah. Jangan kayak ya kawan-kawan kita dari Taro dulu kan. Dilihatnya tomat sendiri. Wah, gimana nanti kan nggak dibully dari sekolah ya tomat. Tapi untunglah sekarang makin keren, makin canggih nama mereka. Puji Tuhan. Namanya Yakub. Bayangkan bapaknya ini pun kadang-kadang lucu. Dikasih nama anaknya penipu. Dan hidupnya mengikuti identitas yang diberikan kepada dia. Kerjaan dia adalah menipu. Ada cerita sedikit tentang ini ya. Ada seorang cewek yang ketemu sama cowok. Jadi si cewek ini memang lagi mendoakan jodoh. Dan ketemulah cowok ini, keren pula dia kan. Si cewek bilang, "Bang, apa usaha abang?" Orang Batam pula cowok ini kan. "Oh, aku hanya punya beberapa hotel aja bintang 4 di daerah Batam Center dan Nagoya." Si cewek dalam hatinya, "Mak, mantap juga bang ini kan." Kemudian, "Abang tinggal di daerah mana bang?" "Oh, saya tinggal di komplek Villa Mandir." Si cewek ini main dari Tuhan, ini udah gak salah. "Berapa luas rumah abang?" 5 rumah jadi 1. Sederhana aja. Si cewek makin penasaran. "Mobil abang apa bang?" 1 Pajero Sport. Yang kedua apa? Apalagi mobil mahal. Sebutkan Ferrari, Lamborghini. Si cewek bilang, "Wah, bisa langsung masuk ibu-ibu sosialitas ini katanya." Si cewek masih tanya lagi penasaran. Masa sempurna kali? Enggak mungkin, enggak ada kekurangan. "Abang merokok?" "Oh, saya tidak pernah menyentuh rokok seumur hidup saya." "Abang udah menikah belum?" "Belum." "Kalau nanti menikah sayang istri enggak?" "Sebelum dimintanya uang sudah ku transfer." Apa enggak berbunga-bunga si cewek ini kan? Si cewek ini orang Batak pula. Diingatnya kata mamanya, harus orang Batak. "Abang marga apa?" "Huta Gaul." Marga Huta Gaul. Wah, udah pasta ini. Baru terakhir, "Hobi abang apa bang?" "Hobi saya berbohong." Ternyata semua yang bilang tadi bohong semua. Ada si Yakub ternyata kawannya. Jadi si Yakub ini dari lahirnya pun sudah dibilang dia pembohong, penipu. Dan semua ditipunya, abangnya, bapaknya, bapak mertuanya, semua kena tipu sama dia. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya? Dirubahnya identitasnya. Apa? "Kau dulu namamu Yakub, hari ini namamu apa? Israel." Dari dialah lahir 12 suku itu. Hari ini kalau kita bicara Israel, entah gimana pun orang serang, selalu Tuhan tolong. Kenapa? Arti Israel lah pangerannya Tuhan. Jadi kalau saudara kasih nama Israel sama anak saudara, mantap. Jangan kasih Yakub ya. Itu namanya penipu. Si Yakub ketawa. Penipu kok Yakub. Tapi udah di dalam Tuhan dia. Ada satu, ini sedikit sebelum saya berlanjut. Ada satu yang tak dirubah namanya, tetapi dia tahu dia terima anugerah itu. Siapa namanya? Yabes. Ini ibu-ibu juga ya. Kalau ibu-ibu melahirkan kesakitan, janganlah buat nama anaknya kesakitan atau kurang ajar gitu, jangan. Mama si Yabes ini waktu dia lahir saking sakitnya dia dikasihnya nama anaknya Yabes, artinya kesakitan, penderitaan. Dan hidup dia mengalami itu, mengikuti identitasnya tadi. Sampai satu kali dia berdoa. Dia bilang, "Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah." Sampai jadi lagu itu. Dan perluaslah daerahku.
sehingga kesakitan tidak menimpa. Walaupun namanya Yabes, tapi dia terima anugerah Tuhan itu. Nah, dia jadi spesial. Kalau kita lihat nanti di situ disebutkan ini melahirkan ini melahirkan ini. Tapi ketika Yabes ada cerita yang berbeda. Ketika engkau terima identitas yang baru di dalam Tuhan itu, engkau berbeda. Katakan amin. Jadi walaupun Yakub belum dirubah namanya Yakub, kau bukan menipu lagi. Amin. Haleluya. Jadi identitas kita yang baru itulah yang kita pakai hari ini. Bapak-bapak jangan bilang, Pak, memang aku pemarah dari dulu. Bapakku pemarah, opungku pemarah, opungku pun tukang pukul. Hari ini engkau ciptaan baru. Tak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga. Tanganmu bukan untuk memukul, tanganmu untuk memberkati istri. Amin. Memberkati anak-anakmu, untuk membelai mengasihi mereka. Ibu-ibu juga begitu. Jangan lagi bilang, memang aku Pak cemberut orangnya selalu Pak. Inilah keluarga kami sudah turun-temurun. Nilai-nilai keluarga kami cemberut all the time. Cemberut setiap saat Pak. Itulah membuktikan kasih kami. Bukan. Engkau ciptaan baru. Ada sukacita Tuhan dalam dirimu. Amin. Suami pulang senyum. Suami pergi senyum. Sendirian senyum-senyum sendiri. Membayangkan kebaikan Tuhan. Amin. Saya sering sekali diingatkan, saya ingat itu Pak Jo pernah kasih ilustrasi yang luar biasa tentang identitas. Jadi identitas itu mengubahkan kita. Pak Jo pernah bilang begini, bayangkan ada seorang pelacur yang dia bekerja melacurkan dirinya karena dia mau mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dia. Tiba-tiba ada raja kaya raya memutuskan menikahi pelacur tersebut. Menikah dia menjadi ratu, dipenuhi semua kebutuhannya. Pertanyaannya, mau nggak perempuan ini, ratu ini kembali lagi menjadi pelacur? Harusnya tidak. Kenapa dia melakukan itu? Sudah dipenuhi oleh raja ini. Hari ini kita seperti itu. Dulu kita melakukan segala hal untuk mengejar hal-hal duniawi itu kan. Kita mau kejar, kita pun berusaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Hari ini enggak. Tuhan sudah datang, dinaikkannya derajat kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Ngapain lagi kita coba-coba jadi orang tidak benar? Identitas itu mengubahkan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, anugerah itu membawa pemulihan dan pembaharuan. Kita buka Yesaya 61 ayat 3. Jadi anugerah Tuhan bukan hanya mengubahkan hidup kita, bukan hanya mengampuni kita, tetapi juga bahkan membawa pemulihan dan pembaharuan. Yesaya 61 ayat 3. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Nyanyian puji-pujian dan bersemangat juga supaya orang memberikan mereka orang dan kebenaran. Jadi waktu Tuhan datang memberi kasih karunia-Nya, ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya buat apa? Ini ya. Bukan hanya orang yang semangatnya pudar dibuat semangatnya jadi tidak pudar, tetapi dikatakan mereka jadi nyanyi puji-pujian. Berarti yang tadinya minus waktu pemulihan Tuhan datang bukan jadi 0, tapi jadi 100. Jadi bukan kembali ke titik 0 kayak Pertamina, tapi ke titik 100, titik penuh, di titik kelimpahan. Kemarin kami di KK lagi bahas tentang Tuhan Yesus. Ya kayaknya buat Bapak di mantan minggu lalu, bagaimana ketika Tuhan Yesus datang berjalan di badai dan ketika dia masuk dalam kapal itu, ya badai itu tenang. Ketika saya renung-renungkan itu, saya baca juga dalam bahasa Inggris beberapanya. Bahasa Inggrisnya bilang begini, mereka itu ketika lagi di dalam di kapal itu sedang menuju ke tempat yang disuruh Tuhan Yesus, mereka itu out of nowhere. Entah di mana mereka ini, kita nggak tahu. Kalau Sherlock pun kayaknya dulu belum ada sinyal, belum ada WhatsApp. Kan? Mereka itu out of nowhere, tak tahu di mana. Tulisannya NOWHERE, nowhere.
Yesus datang, ketika dimasukkannya kakinya ke dalam kapal itu, Alkitab tidak bahas lagi mereka lakukan perjalanan. Alkitab catat mereka sampai ke tujuannya. Jadi saya lihat bahasa Inggrisnya agak enak ini. Dari nowhere menjadi now, W-nya pindah ke depan, now here. Menjadi saat ini di sini. Jadi mereka tadi dari entah di mana, out of nowhere menjadi now here. Sekarang saat ini. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, ketika kita sadari identitas kita, perubahan itu, terobosan itu, pemulihan itu bukan entah di mana. Mungkin di sana, mungkin nanti, bukan. Tapi saat ini, di tempat ini. Amin. Di tempat pekerjaanmu saat ini, di dalam keluargamu saat ini. Ada kendala dalam rumah tangga, bukan ganti suami, bukan ganti istri jawabannya. Ada amin? Kok nggak bisa jawab amin? Perubahannya, terobosannya, pemulihannya saat ini di dalam keluarga itu. Ada amin? Terima terobosan itu, pemulihan itu dalam keluarga. Jadi perbedaannya lagi nowhere dengan now here, perbedaannya hanya ada satu angka huruf yang berubah dan ada spasi di situ. Perubahan itu terjadi ketika kita izinkan ada waktu Tuhan menginjakkan kakinya ke kapal kita. Tuhan sudah ada di situ, tapi orang enggak minta dia untuk injakkan kakinya, masuk terlibat di dalam pelayanan mereka. Saya sering khotbah dalam pernikahan. Yang menyaksikan pernikahan ini bukan hanya jemaat Tuhan, bukan hanya pendeta, tetapi Tuhan pun menjadi saksi. Tetapi kenapa banyak pernikahan yang tidak berjalan dengan baik bahkan dalam orang Kristen? Karena mereka membuat Tuhan hanya menjadi saksi. Dia tidak mengajak Tuhan masuk dalam bahtera rumah tangga mereka. Dari ayat yang kemarin kami renungkan di kakak itu, ketika Tuhan masuk dalam kapal mereka, badai itu menjadi tenang. Hari ini badai yang kau hadapi, mungkin badaimu tidak berhenti, tapi engkau menerima damai sejahtera Tuhan. Amin. Undang dia masuk ke dalam kapal perjalanan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, maka dia meluruskan jalanmu. Jangan lupa libatkan Tuhan. Dalam pendidikan anak-anakmu, libatkan Tuhan. Perkatakan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya. Jangan karena aku pintar, kami baru bahas sama istri saya. Kami sering membahas apa yang Tuhan bisa kerjakan. Jadi istri saya mulai sombong dia. Dia bilang begini, sayang, tenang, anak kita pasti pintar. Kenapa? Mama kami keturunannya pintar-pintar. Mulai dia bicara sejarah. Dari 3 mereka semua pintar. Anak-anak mereka pun pintar-pintar. Lihat, abangku ITB dua-duanya. Aku pun kuliah di Bandung. Semuanya pintar-pintar. Baru kami lihat lagi keponakan-keponakan pintar-pintar semua. Jadi anak kita pun akan pintar-pintar karena kami pintar-pintar. Alamak, sombong kan kami. Tapi itu kita membahas, kita omongkan yang baik gitu. Bahkan belum ada begitu baru. Anak kita akan pintar-pintar. Mungkin bukan gara-gara keluarganya pintar lah, karena Tuhan ada dalam keluarga kita. Amin. Mulai omongkan gitu. Ada satu di Alkitab namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini Tuhan janjikan ya, luar biasa sekali. Udah tahu lah kita ceritanya semua. Tapi bagaimana Tuhan memulihkan dia ketika dia tahu ada hadirat Tuhan dalam hidup dia. Ketika ada istri Potifar datang, dia bilang apa? Aku tidak mungkin melakukan dosa. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dia tahu ada Tuhan dalam dirinya. Waktu Tuhan memulihkan dia, ini saya perhatikan ya. Dia dulu adalah penjaga penjara. Waktu Tuhan memulihkan, bukan dia jadi kepala penjaga penjara, atau jadi kepala pembantu di rumah Potifar, atau jadi bukan. Tuhan waktu memulihkan lompatannya jauh dari penjaga penjara jadi perdana menteri. Itu dibilang pemulihannya itu bukan dari 0 minus jadi 0.
Hari ini apa yang kau alami, minus, nol, mau berapa pun itu, harapkan ada pemulihan Tuhan Yesus. From prison to palace, dari penjara menuju istana. Ya, saya sering dengar kesaksian Pak Rista bagaimana Tuhan bahkan bagaimana dulu berdoa masih tidak mengantuk dulu, baru Tuhan pulihkan dan luar biasa. Dan itu bukan hanya milik Pak Rista saja. Bagi kita semua yang menerima kasih karunia Tuhan, amin. Haleluya. Dan yang menarik dari Yusuf adalah ketika dalam proses hidupnya ada orang yang berniat jahat sama dia. Abang-abangnya berniat membunuh dia. Tapi apa yang terjadi di Kejadian 50 ayat 20, firman Tuhan bilang begini, orang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang menjadi kebaikan. Akan ada orang yang berniat jahat sama saudara. Jangan simpan dalam hatimu. Jangan kau kepahitan. Jangan kau jadi benci dia. Ketemu sama dia, saudara harus belok kanan. Saudara mau masuk belakang, asalnya ternyata saudara benci kan? Hups, belok ke depan. Jangan simpan amarah, dendam dalam hatimu. Dikatakan pemulihan itu termasuk itu. Engkau dipulihkan dari perasaan marah. Semua sampah-sampah itu kan sampah dia masuk itu, buang dia. Dan Yusuf katakan, engkau mereka yang jahat, Tuhan bisa ubah itu jadi baik. Menarik ini. Jangan anggap kita yang mengatur semua, enggak, Tuhan. Saya teringat sejarah kekristenan masuk ke tanah Batak, Pak Sufi. Siapa namanya itu? Opung Momensen. Ketika dia umur 12 tahun, ini bayangkan ya, dia jatuh sakit. Kemudian dia berdoa, dia orang Jerman. Tanah kelahirannya, jadi Jerman ini, dia harus nyebrang lagi, pulau lah ini. Mungkin kalau sekarang kita bilang mungkin pulau apa? Pulau Cemara mungkin. Dia pisah kok, enggak di Jermannya. Pulau kecil, dia dari keluarga miskin. Dan dia berdoa, Tuhan jika kau sembuhkan aku mau melayani engkau sepenuhnya, menginjil. Baru waktu dia belajar antropologi muncul Pulau Sumatera. Jadi ketika dia jadi hamba Tuhan, langsung dalam pikiran dia, panggilan dia adalah menuju Pulau Sumatera. Pergilah dia. Tahu nggak dia mendarat di mana? Bukan di Sumatera Utara. Dia mendarat di Padang. Tapi Tuhan bilang, bukan di sini Momensen. Berangkat lagi dia ke arah Sumatera Utara. Saya nggak tahu tempatnya, lupa saya namanya tadi baru saya lihat. Di situ dia ada lagi ternyata penginjil lain, dipindahkan lagi dia. Pokoknya prosesnya panjang. Nah, akhirnya dia sampai banyak orang disembuhkan, mulai terima Yesus sampai akhir hayatnya ada 200.000 orang lebih orang Batak yang menerima Tuhan Yesus melalui pelayanannya selama 57 tahun. Jadi kalau kita ke Jerman nanti, katakan amin. Ada itu nanti menuju pulau tempat kelahirannya itu, ada kayak dermaganya ditulis, Momensen, misionaris ke tanah Batak. Saya renungkan, kenapa ini bisa terjadi? Orang Batak ini saya nggak tahulah siapa. Saya percaya ada yang mencari Tuhan dan Tuhan kasih anugerahnya di situ. Tuhan jamah hati orang yang jauh entah di mana itu. Mungkin orang Batak nggak tahu ada Jerman dulu. Tuhan jamah ada satu orang anak muda umur 12 tahun punya panggilan untuk menuju ke tanah Batak. Apakah dia sudah belum dengar tentang orang dimakan, misionaris dimakan di Medan, di tanah Batak? Didengarnya. Tapi tetap panggilan Tuhan dalam hatinya itu lebih kuat daripada ketakutan. Jadi hari ini ketika kau menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pemulihan itu Tuhan buat gampang kok. Hati Firaun diubahkan Tuhan, mengangkat Yusuf menjadi asisten di Perdana Menteri. Hati siapa yang Tuhan bisa ubahkan untuk mengangkat saudara? Gampang kali. Ini kami lagi bahas-bahas yang kemarin Jokowi lagi mengunjungi beberapa calon-calon pemimpin daerah. Kalau memang kemarin kami bicara sama Pak Meltari, kalau memang Pak Meltari pengen mau maju, tiba-tiba Tuhan gerakkan Jokowi datang ketemu Pak Meltari, langsung Pak Meltari ini jadi viral ya kan? Siap-siap lah jadi wali kota Kota Batam. Gampang kok cara-cara Tuhan. Amin. Pemulihan itu
hanya karena anugerah Tuhan. Oke, yang terakhir poin yang kedua, ada satu lagi. Ini menarik juga tentang si Petrus. Petrus ini juga bandelnya bukan main. Murid yang suka mencari muka. Dia pengen selalu tampil, tapi dia juga gampang berubah pikiran. Bayangkan jadi Tuhan Yesus ya. Dia sudah investasi waktunya, tenaganya, semua pengajarannya, dan dia adalah guru di atas segala guru. Dia sudah mengajar si Petrus ini 3,5 tahun. Ketika dia mati, dia bilang aku akan bangkit di hari ketiga. Petrus ajak semua murid untuk pergi lagi jadi nelayan. Ini kan Tuhan Yesus, kalau saya emosi juga kulihat si Petrus ini ya. Dulu omongannya manis sekali, gak akan ditinggalkan. Sekarang malah dia yang bawa semua murid, termasuk si Yohanes pun diajak dia, murid yang dikasih itu. Tapi ketika Yesus datang di pantai, disiapkan makanannya, dikasih lagi mujizat, mereka tangkap ikan. Tahu nggak, Tuhan Yesus tidak menghakimi Petrus. Dikasihnya makan, ditanyanya, do you love me, Peter? Apakah engkau mengasihiku seperti yang kau bilang dulu? Bahasa aslinya agape. Petrus bilang, enggak Tuhan. Ditanya sekali lagi, apakah engkau mengasihiku dengan kasih agape itu? Bukan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan turunkan levelnya ke kasih filio, kasih sesama saudara. Petrus bilang, iya, enggak apa-apa. Mungkin hari ini kau begitu, tapi akan ada saatnya. Tuhan tidak hakimi dia, justru Tuhan kasih pemulihan. Sejak saat itu Petrus berbeda. Ketika Roh Kudus dicurahkan, pertama kali dia pergi ketemu orang lumpuh, dikasihnya mujizat. Dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Pemulihan itu terjadi ketika kita menerima anugerah Tuhan. Hari ini dia tidak menghakimi saudara lagi. Mungkin masa lalumu kelam, mungkin tindakanmu dulu yang pernah ada banyak salah. Tolak itu semua. Engkau hari ini ada dalam kasih karunia Tuhan. Engkau layak mendapatkan pemulihan. Katakan amin. Yang ketiga, poin terakhir, anugerah Tuhan mengubah cara hidup kita setiap hari. Perubahan itu terjadi, saya bahas Inggris lagi sedikit, nanti saya bahas terjemahan. Itu bukan a day event, tetapi daily routine. Itu bukan kejadian satu hari tiba-tiba, tetapi itu biasanya terjadi karena kegiatan rutinitas sehari-hari. Ada saya lihat kiper, salah satu kiper terkenal di dunia, dia bilang begini, yang saya takutkan bukan orang yang bisa menendang 10.000 kali dalam satu hari. Dia menendang 10.000 kali dalam satu hari. Tapi yang saya takut adalah orang yang bisa menendang bola, latihan bola 10 kali setiap hari selama 10.000 hari. Dia enggak banyak, tapi setiap hari dilatih, dan dilatih. Ada kisah di Alkitab namanya Daniel. Daniel itu bukan tiba-tiba diangkatkan Tuhan. Dia tiap hari datang berdoa, mengakui ada Tuhan dalam hidupnya. Tiap hari dia buat begitu. Belum terjadi perubahan, dia tiap hari melakukan itu. Dia katakan, aku ini bangsa kami, bangsa pilihan Tuhan. Tiap hari dia lakukan itu. Tak terjadi perubahan apa-apa loh. Sampai satu kali ada peraturan dibuat, jangan ada lagi yang berdoa kepada Allah lain. Apakah dia berubah? Dia tidak berubah. Dia tetap pergi seperti biasa, dia berdoa seperti biasa. Dan disitulah terobosan itu terjadi. Dimulai dengan seperti bencana kan? Masalah, dia dilempar ke gua singa. Tapi Tuhan tolong dan kita tahu sejak tinggal the rest is history. Sisanya kita udah tahu. Jadi dimulai dari hari-hari yang kita lalui. Apa yang kita bilang dalam hari-hari kita? Ya, si Abraham dan Sarah itu tiap hari dibilangnya, Sarah, ibu banyak bangsa. Dibilangnya lagi suaminya, Abraham, bapak banyak bangsa. Hari-hari kita, apa yang kita lakukan, kita ingatkah identitas kita? Kemarin Pak Ju ada sharing bagikan bagaimana dia berkhotbah di depan jemaat Hillsong, berapa puluh ribu itu. Walaupun dia masih membaca, tapi itu butuh mental, butuh, ya kan? Berarti dia udah biasa.
Nah, kalau kita tanya bagaimana Pak Jo tiap hari dia kasih ayat renungan, tiap hari ditanya bagaimana apa yang kau dapatkan. Itu bukan a day event. Itu bukan tiba-tiba dia berdiri di depan khotbah di depan banyak orang. Dia lakukan itu daily routine. Setiap hari diingatkan siapa dia di dalam Tuhan. Makanya saya luar biasa. Kalau saya dengar bisnis setiap hari ya, Senin sampai Jumat sama anak-anaknya. Pak Sufri punya ide buat gimana kakak, pemuda, remaja. Maunya ini ada bukan lagi di kelas, hanya di gereja. Tiap di dalam keluarga kita, tiap hari kita diingatkan siapa identitas kita di dalam Tuhan. Amin. Sama kayak orang Batak, gue ke orang Batak. Margamu ini, kau nomor ini. Saya itu ada diingatkan bapak saya dulu. Saya nggak tahu kampung saya lahir dari Bengkulu, tapi saya selalu diingatkan, kau Marga Simombi, Lumban Torua, nomor 18. Kampung Musik Ulta, itu juga cukup. Tiap kali apa diingatkan, dan itu tidak saya lupakan sampai saat ini. Makanya hari-hari apa yang kau ucapkan itu yang terjadi dalam kehidupan keluargamu, anakmu, pekerjaanmu, semua itu. It is not a day event, it is daily routine. Itu daily. Itu bicara identitas. Jadi, Yohanes 6 ayat 29 itu bilang begini. Orang-orang bertanya, Tuhan apa yang kami kerjakan agar kami mendapat kerajaan Allah? Tuhan bilang begini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita percaya? Harus diomongkan tiap hari. Itu daily. Tiap hari. Makanya siswa kita di sini juga kita latih apa untuk pergi penginjilan tiap hari. Karena nggak kita bilang nanti dia dan misi akan pergi penginjilan. Tiap hari mereka lakukan pergi, jalan ketemu orang, ngobrol. Agar apa? Agar itu jadi kebiasaan kita. Hari ini kita kemarin jangan malas ngomong. Sebutkan identitasmu di dalam Tuhan. Pernikahanku pernikahan yang luar biasa. Katakan tiap hari. Lihat anakmu, lihat istrimu, lihat suamimu. Perkatakan hal-hal yang baik dan terimalah kasih karunia Tuhan yang mengubahkan. Oh, ternyata ada terakhir satu lagi rupanya. Nah, ini terakhir banget. Saya udah pemain musik di depan. Kita buka ayatnya 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8. Jadi kasih karunia itu memampukan kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ayat. Dan kamu telah menjadi guru kami dan guru dalam penindasan berat kamu telah terima firman itu. 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah di dunia dan apa yang berlapan. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Achaia saja, tetapi di semua tempat telah disediakan kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang. Paulus memuji jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena melalui hidup mereka, nama Tuhan, mereka tanpa sadar menjadi saksi. Ya, panggilan kita semua di sini adalah bukan jadi misionaris, menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi firman Tuhan. Bagaimana itu? Kalau kita terima anugerah Tuhan itu, saya ketemu ada beberapa minggu yang lalu itu dengan Pastor Gopal namanya. Dia kasih ilustrasi menarik. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Bayangkan katanya kopi atau Milo lah ya, Milo dengan ada roti. Kalau kita kan ada yang suka dicelup ya kan. Kalau kita celup sebentar, belum masuk Milo itu ke dalam roti itu, kita makan belum terasa Milo. Dia harus dimasukkan, didiamkan sejenak. Ketika kita tarik agak lebih berat rotinya, kita makan, kita nikmati Milonya di dalam roti. Makanya dikatakan tadi daily. Tiap hari ya, Pak Jo juga bagikan itu khotbah tiap hari lewat grup kita. Dengarkanlah, luangkan waktumu dengar. Untuk engkau dimasukkan ke dalam Milo tadi, agar masuk dia ke dalam meresap. Dan ketika orang yang makan, orang menikmati Milonya. Orang ketemu saudara, orang menikmati ada hadirat Tuhan dalam diri saudara. Kok berbeda dia? Kok dia luar biasa ya?
keadaannya begini kok dia masih bisa tetap senyum? Kenapa? Ada anugerah Tuhan. Paulus bisa di dalam penjara, dia masih bisa bilang bersukacita senantiasa. Ya. Petrus di dalam penjara, dia bisa memuji Tuhan. Mungkin keadaan kita belum berubah, tetapi identitas kita jelas. Amin. Kita orang-orang yang sudah dipulihkan. Amin. Terima anugerah itu. Hidupmu pasti berubah. Kau akan menjadi saksi.